Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Owl Podcast. Bareng aku Jarratul Sylvia Putri Mama yang akan nemenin kalian ngobrol tentang dunia sekolah, prestasi, dan persiapan masa depan. Di episode 9 kali ini kita akan membahas mengenai tips jadi siswa eligible 1. Nah, buat kalian yang mau lolos di tahap awal, terutama di jalur SNBP, wajib banget nih dengerin sampai habis. Oke, untuk membahas tentang eligible ini, kita harus bareng orang yang lebih paham tentang eligible kan. Jadi kita hari ini sudah kedatangan salah satu siswa eligible di SMA Negeri 1 Lumajang. Boleh perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Ismu Syawal. Saya dari jurusan Soskum, yakni Sosial Humaniora, asal dari kelas 12I. Langsung saja, tanpa bingung sendiri, kita langsung membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul tentang eligible. Siap, Kak Ismu? Siap. Oke, apa yang dimaksud eligible dan apa hubungan dengan SNBP? Nah, jadi eligible ini dalam sistem pendidikan di Indonesia, itu pemerintah memberi kuota setiap masing-masing siswa untuk mengikuti jalur SNBP, yakni seleksi nasional berbasis prestasi, itu hanya sekitar 40% dari keseluruhan siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, akhirnya untuk memetakan mana sih siswa yang layak lolos untuk mengikuti jalur SNBP tersebut, akhirnya dipetakanlah menjadi beberapa perankingan. Jadi setiap kelas itu diambil sekitar 13 anak yang memang nilainya sudah memenuhi kriteria dari yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah sehingga dia bisa layak untuk mengikuti jalur SNBP tersebut. Nah, hubungannya eligible dengan SNBP tentu sangat berkaitan banget. Kenapa? Karena dengan siswa tersebut masuk ke daftar dari siswa eligible, maka secara otomatis dia bisa ataupun berhak untuk mendapatkan kesempatan mendaftarkan diri ke universitas ataupun politeknik ataupun institut itu melalui jalur SNBP. Jadi ada keistimewaan tersendirilah bagi siswa-siswa yang terpilih dari jalur eligible tersebut. Berarti untuk eligible ini penting untuk jalur SNBP? Ya, sangat-sangat penting karena itu yang menentukan siswa tersebut layak atau tidaknya mengikuti SNBP. Oke, lanjut. Apa sih yang menjadi faktor dalam peringkatan eligible? Nah, faktor utama yang memang sangat krusial sekali untuk menentukan eligible tersebut adalah nilai. Jadi nilai mulai dari kelas 10 semester 1 itu sampai dengan kelas 12 semester 1 itu harus stabil. Jadi selama 5 semester kita bersekolah di sekolah tersebut, itu harus memiliki nilai yang memang tidak turun atau tidak turun drastis ataupun rata-ratanya memenuhi syarat yang memang sudah ditentukan oleh pihak sekolah gitu. Kalau misalnya tidak stabil kayak habis naik terus turun terus naik lagi itu gimana? Nah, jadi boleh-boleh aja, akan tetapi kita lihat dulu apakah tidak stabilnya itu sangat turun drastis sehingga mempengaruhi adanya rata-rata. Karena yang paling terpenting untuk menentukan eligible ataupun siswa tersebut layak itu dilihat dari rata-rata. Apakah rata-ratanya sudah masuk kriteria atau tidak gitu. Berarti mungkin masih bisa masuk ya? Ya, masih bisa. Terus dalam perjuangan kakak di eligible 1, apa rintangan dan ujian yang kakak hadapi? Cukup banyak sih, tapi yang memang menjadi masalah utama, poin utama yang memang sudah saya hadapi selama masuk ke SMA ataupun untuk menjadi siswa eligible itu adalah mood. Nah, dimana kita kan masih remaja labil. Jadi untuk proses belajar itu terkadang kita harus mengikuti mood. Kadang mau belajar, kadang tidak. Jadi itu yang memang mengganggu proses saya selama belajar. Nah, akan tetapi ada beberapa faktor yang memang sangat kecil, yaitu bingung membagi waktu antara persiapan lomba dengan belajar. Karena semasa saya SMA, saya juga sering kali mengikuti berbagai perlombaan. Jadi untuk membagi waktunya itu lumayan bingung. Jadi mana dulu yang harus diprioritaskan nih? Karena dua-duanya sama-sama penting. Jadi untuk mengatasi itu semua,
ada salah satu yang memang harus dikorbankan, mana manajemen waktu yang kita kurangi, entah itu dari persiapan lomba ataupun proses belajar gitu. Terus solusinya apa Kak yang Kakak ambil? Nah, solusinya itu terkadang kita bisa memanajemen waktu melalui handphone. Jadi kalau misalkan kita sudah belajar dalam hitungan menit, terus ada timer, oh udah habis nih waktunya. Akhirnya saya beralih ke untuk pelatih persiapan lomba. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, ataupun bisa dengan jam manual juga bisa di diamati terus jamnya tersebut. Jadi ya untuk faktor ataupun cara yang paling penting ya itu dari niat. Kalau misalkan memang niatnya udah cuma ya gitu-gitu doang, ya nggak bisa membagi waktu. Akhirnya keteteran. Tugas-tugas menumpuk, terus persiapan lomba udah nggak karuan gitu. Kayaknya lanjut. Kakak kebayang nggak? Atau emang udah jadi impian kakak jadi siswa eligible 1? Nah, eh, memang itu adalah impian saya dan juga untuk kebayang enggaknya sangat tidak terbayang karena kenapa? Karena memang dari saingan dari angkatan saya ini jujur ambisius semua. Sehingga itu di dalam otak saya akhirnya negatif thinking, saya nggak mungkin nih eligible 1 gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin deh. Tapi di balik ketidakmungkinan tersebut, saya tetap berusaha untuk terus belajar, terus aktif di kelas untuk mendapatkan poin-poin dari guru sehingga mendapatkan nilai tambahan ataupun membuat target sehingga itu semua terpenuhi. Jadi ya alhamdulillahnya gitu berkat dari usaha. Oke, untuk yang pembahasan yang terakhir nih Kak, buat teman-teman, apa sih tips dan motivasi biar teman-teman semangat dan giat belajar? Nah, motivasinya itu apa ya? Kita harus melihat ke depannya. Jadi kalau misalkan kita harus terpikir mulai dari kelas 10 itu harus terpikir, wah nanti saya keluar dari SMA mau ngapain nih? Apa mau kuliah atau mau bagaimana? Kalau misalkan mau kuliah itu kita mau ngambil jurusan apa? Dan kita lihat dulu jurusan di universitas tersebut ini tingkat keketatannya itu seberapa persen begitu dan juga nilai mata pendukung yang paling mendukung ini apa gitu. Jadi harus ditelusuri, harus dipeta konsepkan semua mulai dari kelas 10. Jadi saya memang merancang itu semua mulai dari kelas 10 bahkan sebelum masuk SMA pun itu sudah diberi pertanyaan oleh kedua orang tua sehingga saya bisa memberikan gambaran untuk kedepannya sampai dengan lulus SMA gitu. Jadi ya harus tetap semangat belajar, jangan malas-malasan gitu. Berarti ini harus dipikirkan dari awal ya Kak? Iya harus memang karena jangan hidup seperti air mengalir. Hiduplah dengan kehidupan yang memang sudah terencana. Jadi kalau misalkan hidup seperti air mengalir, kita ya udah akan terbawa arus mau entah itu kemana gitu. Jadi kita harus menetapkan wah tujuan saya berlabuh ini di mana begitu. Wah, nggak kerasa banget nih obrolan kita hari ini tentang tips menjadi siswa eligible 1 sudah selesai dan sangat seru banget. Terima kasih untuk Kak Ismi yang mau sharing ilmunya hari ini. Ya sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kelas 10 dan kelas 11. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap rendah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.